Menantu Pahlawan Negara, Bab 131-135. Bab 131 Penangkapan Besar-besaran. Setelah mendengar suara teriakan histeris itu, secara naluriah 2.000 orang yang berada di dalam ruangan tersebut langsung mengalihkan pandangan mereka ke arah layar besar. Saat ini, layar besar kembali menunjukkan gambaran siaran langsung lokasi konstruksi Starindum yang pertama kali ditayangkan. Hanya saja, para staf yang sebelumnya berbaris untuk mengucapkan selamat sudah membubarkan diri. Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar sirene mobil polisi dari layar besar tersebut. Satu persatu mobil polisi terpampang jelas di depan layar besar. Kemudian, disusul dengan beberapa truk berwarna hijau. Satu persatu anggota polisi keluar dari mobil polisi. Satu persatu prajurit bersenjata lengkap melompat turun dari truk. Tangkap mereka semua. Setelah sosok ketua dari pihak kepolisian melambaikan tangannya, baik prajurit maupun anggota kepolisian langsung bergegas memasuki lokasi konstruksi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ratusan orang preman sudah ditangkap. Beberapa di antara mereka tampak terluka parah dan diseret seperti anjing mati, lalu dimasukkan ke dalam mobil. Seketika itu pula, Dodi, sang ketua preman yang sedang berdiri di atas panggung langsung terkejut setengah mati. Dia mengentakkan kakinya dan berkata dengan marah, "Mereka adalah anak buahku. Kenapa mereka ditangkap? Kenapa? Siapa yang berani memberi perintah untuk menangkap anak buahku?" Tidak ada seorang pun yang menjawab pertanyaannya. Semua orang menyaksikan layar besar itu dengan tatapan kosong. Di layar, tiba-tiba ketua dari pihak kepolisian itu berjalan menuju ke arah kamera dan memberi hormat. "Lapor, Kelompok Kecil C1 Pemberantasan Kriminal Kota Banyuli Kekuatan Gabungan Ketentaraan dengan Kepolisian sudah menyelesaikan tugas penangkapan di lokasi konstruksi Starindum. Preman yang mengepung lokasi konstruksi Starindum dan mengganggu proses pembangunan, serta menggunakan kekerasan untuk memaksa penanggung jawab lokasi konstruksi membeli bahan bangunan dengan harga tinggi sebanyak 105 orang. Sekarang semuanya sudah ditangkap dan akan segera dibawa pergi." Selesai memberi laporan, dia langsung berbalik dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, semua anggota kepolisian dan prajurit langsung meninggalkan lokasi konstruksi. Proses ini berjalan dengan sangat cepat dalam kurun waktu tidak lebih dari 2 menit. Semua orang mengalihkan pandangan mereka dengan kaku ke arah Sigit. Sigit melemparkan pandangannya ke arah Dodi yang masih tercengang di atas panggung dan berkata, "Tadi kamu bertanya siapa yang berani memberi perintah untuk menangkap anak buahmu. Sekarang aku beritahu kamu, aku, Ketua Kantor Polisi Kota Banyuli, Sigit yang memberi perintah. Apa sudah jelas?" Saking terkejutnya, banyak tamu undangan merasa tubuh mereka gemetaran. Tepat pada saat ini, Abdul juga berkata, "Aku, Kapten Korps Taring Harimau Kota Banyuli. Abdul, apa perlu persetujuanmu untuk menangkap pelaku kriminal?" Wajah Dodi langsung berubah menjadi pucat pasi. Sementara itu, saking terkejutnya tamu undangan lainnya langsung tersentak. Sebelum mereka sempat memikirkan apa yang telah terjadi, gambaran di layar besar sudah berubah menjadi siaran langsung lokasi konstruksi lainnya. Adegan penangkapan yang terjadi di sana juga sama. Penangkapan juga dilakukan oleh gabungan kekuatan ketentaraan dengan kepolisian dan prosesnya juga berlangsung dengan sangat cepat. Lokasi konstruksi kedua, lokasi konstruksi ketiga, lokasi konstruksi keempat, lokasi konstruksi kelima. Beberapa saat kemudian, lokasi konstruksi yang sebelumnya menjadi lokasi pemberian selamat kepada Asosiasi Bahan Bangunan berubah menjadi lokasi penangkapan. Bahkan kebanyakan orang sudah kelelahan melihat tayangan di hadapan mereka itu, tetapi penangkapan masih terus berlanjut. Sementara itu, ekspresi 15 ketua preman termasuk Dodi berubah menjadi pucat pasi. Aksi penangkapan sudah berlangsung cukup lama, tetapi mereka sama sekali tidak menerima satu pun panggilan telepon dari anak buah mereka. Itu artinya, anak buah yang mereka utus untuk mengawasi lokasi konstruksi sudah diawasi dengan ketat. Saat penangkapan berlangsung, mereka sama sekali tidak punya kesempatan untuk melaporkan hal ini. Mereka malah menyaksikan anak buah mereka ditangkap dengan mata kepala mereka sendiri. Adapun mengenai sekitar 2.000 tamu undangan yang berada di ruangan itu, semuanya sudah tercengang. Lebih dari 100 lokasi konstruksi. Berapa banyak preman yang sudah ditangkap? Dalam aksi penangkapan kali ini, berapa banyak anggota yang dikerahkan oleh Departemen Kepolisian Kota dan Korps Taring Harimau? Mereka sama sekali tidak bisa menghitungnya. Tepat pada saat ini,
sosok bayangan Wakil Ketua Kantor Polisi Kota Banyuli, Rivaldo Sudipya muncul di layar besar. Dia memberi hormat, lalu melapor dengan suara lantang, "Lapor, Pemberantasan Kriminal Kota Banyuli Kekuatan Gabungan Ketentaraan dengan Kepolisian sudah menyelesaikan semua tugas penangkapan." Dalam aksi penangkapan kali ini, Departemen Kepolisian Kota dan Korps Taring Harimau Kota Banyuli mengerahkan anggota sebanyak 10.500 orang terbagi ke 109 lokasi konstruksi dan telah menangkap pelaku kriminal sebanyak 2.352 orang. Bab 132 tidak bisa tinggal diam. Hening, sangat hening. Walaupun suasana di dalam ruangan itu sangat hening, tetapi perasaan 2.000 orang yang berada di tempat itu sudah mulai bergejolak. Angka-angka yang dilaporkan oleh Rivaldo, sang wakil direktur Departemen Kepolisian Kota, bagaikan 3 pukulan keras yang menggetarkan hati mereka semua. Preman sebanyak lebih dari 2.300 orang, seharusnya sudah merupakan semua anak buah dari 15 petinggi asosiasi bahan bangunan. Mereka semua tersebar di 109 lokasi konstruksi, tetapi semuanya tertangkap dalam kurun waktu kurang dari 5 menit. Tidak ada seorang pun yang lolos. Sementara itu, Departemen Kepolisian Kota Banyuli dan Korps Taring Harimau mengerahkan lebih dari 10.000 anggota mereka. Penangkapan ini adalah sebuah aksi penangkapan skala besar. Sepanjang sejarah Kota Banyuli, hal seperti ini belum pernah terjadi. Sebelum kejadian ini terjadi, tidak ada seorang pun yang menerima informasi penangkapan. Kalau dilihat dari ekspresi bingung Budi yang merupakan ketua asosiasi bahan bangunan saja sudah tahu, hingga saat ini dia masih tidak mengerti mengapa bisa terjadi hal seperti ini. Kenapa? Kenapa mereka semua ditangkap? Budi melemparkan pandangan kosong ke arah Sigit dan Abdul dengan ekspresi kebingungan, dia terus bergumam pada dirinya sendiri. 15 ketua preman beserta 2.000-an anak buah mereka itu adalah sumber kekuatannya dan menjadi pendukung terbesarnya. Karena adanya dukungan dari mereka, Asosiasi Bahan Bangunan baru bisa menghancurkan grup Sentosa Jaya. Budi baru bisa menjadi raja preman. Selain itu, keluarga Susanto baru bisa menduduki posisi puncak. Sekarang, tiba-tiba mereka semua ditangkap. Sigit dan Abdul yang memberi perintah untuk menangkap mereka semua. Sebelumnya, dia merasa sangat senang mereka menghadiri acara ini dan beranggapan mereka sengaja datang untuk meramaikan suasana. Namun, siapa sangka ternyata mereka datang untuk mengacaukan segalanya. Pusat komando penangkapan seolah-olah dipindahkan ke sini, tetapi dia malah tidak tahu apa-apa dan masih bergembira. Ini adalah sebuah penghinaan yang besar baginya. Jenny, Arini, James, Herman, Jimmy dan Yudis, mereka semua tercengang. Tanpa mereka sadari, mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah Ardika. Kenapa begitu idiot itu mengatakan dia akan melakukan penangkapan? Sigit dan Abdul langsung mulai melakukan penangkapan. Sebenarnya apa identitas aslinya? Enggak mungkin. Pasti bukan dia. Dia hanya duduk berdekatan dengan 2 tokoh hebat itu. Dia pasti sudah mendengar rencana mereka. Hingga saat ini, mereka masih bersikeras tidak mempercayai Ardika yang memberi perintah untuk melakukan penangkapan besar-besaran itu. Saat ini, orang-orang yang paling panik dan gelisah adalah Dodi dan 14 ketua preman lainnya. Semua orang yang ditangkap itu adalah anak buah mereka. Sepertinya target selanjutnya adalah mereka. Saat mereka saling melempar pandangan dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba Sigit mengulurkan tangannya dan menunjuk mereka, lalu bertanya dengan dingin. Apa lebih dari 2.300 pelaku kriminal ini adalah bawahan kalian? Seketika itu pula, jantung 15 ketua preman itu langsung berdebar kencang, pandangan mereka mulai kabur. Dodi menggertakkan giginya dan membela diri dengan suara lantang. Pak Sigit, pelaku kriminal itu nggak ada hubungannya denganku. Aku selalu berbisnis dengan jujur. Kalau enggak, bagaimana mungkin aku bisa menjadi petinggi asosiasi bahan bangunan? Ya, benar, kami enggak melakukan apapun. Orang-orang itu enggak ada hubungannya dengan kami. Kami bahkan enggak punya catatan kriminal. Setelah mendengar ucapan Dodi, ketua preman lainnya juga segera membela diri. Berhubung mereka adalah ketua preman, kalaupun mereka ada riwayat melakukan tindakan kriminal, riwayat itu pasti sudah terhapus bersih. Kalau ingin mencari bukti tindakan kriminal pada diri mereka, tentu saja sangat sulit. Sigit mencibir dan berkata, di saat seperti ini, kalian masih bisa mengarang cerita, ya. Apa kalian tahu mengapa penangkapan terhadap pelaku kriminal di lokasi konstruksi dilakukan terlebih dahulu?
Semuanya demi kalian. Mungkin sekarang sudah ada yang memberi kesaksian. Ekspresi Dodi dan yang lainnya langsung berubah drastis. Karena anak buah mereka yang tertangkap bukan hanya satu atau dua orang, melainkan ribuan orang, pasti sudah ada yang mengekspos mereka. Mereka tahu hari ini mereka sudah tidak ada kesempatan untuk membalikkan keadaan. Sebagai ketua preman yang sudah menjalani kehidupan dengan baik selama bertahun-tahun, tentu saja mereka tidak rela kehilangan segalanya dan menjadi tahanan. Saat ini, kilatan tajam melintas di mata Dodi. Dia mengalihkan pandangannya ke arah 14 ketua preman lainnya dan berkata, "Teman-teman, kalau kita nggak segera bertindak, kita pasti nggak akan bisa bertahan hidup." Bab 133 Siapa yang mengincar asosiasi bahan bangunan? Aku nggak bisa menerima semua ini. Hari ini, semua tamu undangan di sini adalah tokoh-tokoh hebat. Selama kita masih ada bantuan di luar, bagaimana kalau kita menjadikan mereka semua sebagai sandera dan memaksa kekuatan gabungan ketentaraan dan kemiliteran untuk melepaskan kita? Setelah berhasil melarikan diri, kita bisa meninggalkan kota ini. Dengan mengandalkan kemampuan kita, aku yakin kemanapun kita pergi kita pasti bisa sukses. Mungkin saja otaknya sudah bermasalah, atau mungkin orang sepertinya memang tidak takut pada. Dalam situasi seperti ini, Dodi malah berpikiran untuk mempertaruhkan nyawanya. Setelah mendengarkan ucapannya, kebanyakan dari 14 ketua preman itu langsung ketakutan bahkan kaki mereka sampai lemas. Hanya ada sekitar 3 atau 4 orang yang tampak ragu apakah mau mempertaruhkan nyawa untuk melarikan diri atau tidak. Bagaimanapun juga, jumlah orang yang otaknya masih berputar dengan normal lebih banyak. Namun, Dodi sama sekali tidak memedulikan apakah mereka setuju atau tidak. Dia langsung mewakili mereka mengambil keputusan. Dia langsung menoleh dan berkata dengan nada tajam, ingin menghancurkan asosiasi bahan bangunan. Mimpi saja sana, apa kalian pikir dengan menangkap semua anak buah kami yang berada di lokasi konstruksi kami sudah nggak bisa berbuat apa-apa? Masih ada anak buah kami yang berjaga di sekitar gedung Universal. Sigit, Abdul, selama aku memberi perintah, orang-orang itu akan menerobos masuk ke sini. Saat itu tiba, hati-hati saja pasti ada beberapa orang yang kehilangan nyawa mereka dan suasana menjadi kacau. Setelah ada nyawa orang yang melayang, kalian akan kehilangan posisi kalian sebagai ketua kantor polisi kota pusat dan kapten korps taring harimau. Karir kalian akan hancur. Cepat biarkan kami pergi. Kami berjanji mulai sekarang kami nggak akan menginjakkan kaki kami di kota Banyuli lagi. Setelah menunjukkan kartu asnya, dia baru mengajukan persyaratan. Ekspresi Abdul dan Sigit langsung berubah drastis. Mereka bukan ketakutan, melainkan marah besar. Berani sekali Dodi mengancam mereka. Mendengar ucapan Dodi, Ardika pun tertawa. Sekelompok preman ini benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka. Kemudian, dia berkata dengan suara rendah, "Wolf, laksanakan misi." Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Sony langsung mengeluarkan ponselnya dan menghubungi pusat komando pasukan khusus Serigala. Laksanakan misi. Suasana di tempat itu kembali hening seketika, mereka tidak mengerti misi yang Sony maksud adalah misi apa. Namun, pertanyaan ini hanya berputar dalam benak mereka selama puluhan detik. Bam! Rangkaian suara keras terdengar dari lantai 2. Tiba-tiba, satu persatu anggota tim pasukan khusus bersenjata lengkap muncul dan mengepung koridor di lantai 2. Satu persatu muncung berwarna hitam pekat diarahkan kepada semua orang yang berada di lokasi. Selain itu, belasan titik-titik berwarna merah diarahkan pada Budi, Dodi dan yang lainnya pada saat bersamaan. Bahkan, titik-titik berwarna merah itu juga tertuju pada Jenny, James dan beberapa orang lainnya. Ya, mereka semua sudah menjadi target senjata sniper. Ah! Suara teriakan histeris langsung menggema di seluruh ruangan. Semuanya, diam. Kami adalah pasukan khusus Serigala Kota Banyuli yang sedang bertugas untuk menjalankan misi penangkapan pelaku kriminal. Setelah mendengar suara bentakan keras itu, suasana menjadi hening kembali. Tiba-tiba, satu persatu pasukan tim khusus merusak beberapa pintu utama oleh lokasi penyelenggaraan acara ini dan menerobos masuk. Kemudian, beberapa orang preman yang sudah terluka parah diseret masuk ke dalam. Lengan mereka semua dalam kondisi diikat di belakang. Setelah memasuki ruangan, mereka langsung dilempar ke lantai seperti anjing mati. Astaga, mereka adalah bawahan kita yang berjaga di luar. Seru salah seorang ketua preman dengan terkejut. Saat ini, mereka sudah benar-benar putus asa.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Dodi langsung terjatuh lemas di lantai. Beberapa saat sebelumnya, dia masih bersikap arogan dan mengatakan akan menjadikan 2.000 tamu undangan di sini sebagai sandera dan memaksa Sigit untuk melepaskan mereka pergi. Namun, hanya dalam sekejap mata, semua bawahan mereka yang berjaga di luar semuanya ditangkap oleh anggota pasukan khusus Serigala. Berakhir sudah riwayat mereka. Bukan hanya mereka saja yang putus asa, Budi juga putus asa. Dengan berakhirnya riwayat para preman pendukungnya, itu artinya berakhir pula riwayat Asosiasi Bahan Bangunan. Tidak hanya Departemen Kepolisian Kota dan Korps Taring Harimau yang mengerahkan lebih dari 10.000 anggota mereka, bahkan pasukan khusus Serigala juga terlibat dalam penangkapan ini. Aksi besar-besaran ini jelas-jelas tidak hanya mengincar 15 ketua preman, melainkan mengincar Asosiasi Bahan Bangunan dan dirinya. Sebenarnya siapa yang mengincar Asosiasi Bahan Bangunan? Bab 134 Siapa komandan misi kali ini? Bukan hanya Budi saja yang kebingungan, Jenny, James dan yang lainnya juga kebingungan. Bahkan, 2.000 tamu undangan yang berada di tempat itu juga kebingungan. Saat ini, Wakil Ketua Pasukan Khusus Serigala yang bertanggung jawab atas misi kali ini, Jeriko Tanu menghampiri Sony dan memberi hormat padanya. Lapor Pak Wakil Komandan, dalam misi pemberantasan kriminal di kota Banyuli kali ini, semua anggota pasukan khusus Serigala telah dikerahkan. Harap beri instruksi. Sony berkata dengan suara rendah, seluruh pasukan siap siaga. Tunggu instruksi dari Pak Komandan. Semua orang langsung kebingungan. Dalam menjalankan misi kali ini, Brigadir Jenderal Sony hanya menempati posisi Wakil Komandan. Kalau begitu, siapa komandan yang dimaksud olehnya? Apakah orang yang dimaksud adalah Abdul? Tidak mungkin. Tingkatan ketentaraan Abdul setara dengan Sony. Kalau begitu, apakah orang yang dimaksud adalah Sigit? Hal ini lebih tidak memungkinkan lagi mengingat posisi dan kedudukannya lebih rendah dibandingkan mereka berdua. Posisi dan kedudukan atasan Sony dan Abdul satu tingkatan dengan Ridwan. Apa mungkin komandan misi kali ini adalah Pak Ridwan? Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke arah Ridwan. Budi berkata dengan perasaan yang sudah hancur berkeping-keping, Pak Ridwan, walau hubungan antara keluarga Basuki dengan keluarga Susanto nggak terbilang akrab, tapi biasanya hubungan antara kedua keluarga kita cukup baik. Kenapa kamu malah mengincar Asosiasi Bahan Bangunan dan keluarga Susanto? Kenapa kamu melakukan hal seperti ini? Saat ini, dia sangat membenci Ridwan. Jelas-jelas sebentar lagi keluarga Susanto akan menduduki posisi puncak, tetapi kesempatan bagus mereka malah dihancurkan oleh Ridwan. Ridwan berkata dengan dingin, Budi, kamu benar-benar menyedihkan. Hingga saat ini, kamu masih belum menyadari siapa yang sudah kamu singgung. Bagaimana mungkin aku adalah komandan misi kali ini? Aku nggak memenuhi kualifikasi untuk melakukan hal seperti itu. Dia bukan sengaja berbicara seperti itu karena takut Budi membencinya, melainkan dia benar-benar tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan hal seperti ini. Misi pemberantasan pelaku kriminal kali ini sama sekali bukan diatur olehnya. Dia tidak memiliki kemampuan untuk memerintah dua brigadir jenderal seperti Abdul dan Sony. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Ridwan, suasana di tempat itu langsung gempar. Seorang wali kota mengatakan sendiri bahwa dia tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi komandan misi kali ini. Lalu, siapa yang memenuhi kualifikasi untuk melakukan hal yang menggemparkan ini? Pandangan Budi mulai kabur, langkah kakinya mulai terhuyung-huyung seolah akan terjatuh. Bahkan Ridwan saja mengatakan dia tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi komando misi kali ini. Apa mungkin ada tokoh hebat yang datang dari provinsi? Dia menggertakkan giginya dan bertanya dengan enggan, siapa komandan ini? Di mana dia sekarang? Sekarang dia hanya ingin tahu sebenarnya siapa yang mengincar dirinya. Ridwan melirik Ardika yang duduk di barisan depannya. Kemudian, dia mencibir dan berkata, dasar bodoh. Pusat komando sudah dipindahkan ke tempat ini. Tentu saja komandan juga berada di tempat ini. Aku, Pak Abdul, Pak Sony dan Sigit, kami berempat hanyalah wakil komandan misi kali ini. Dalam sekejap, suasana menjadi gempar. Hari ini, keempat tokoh hebat yang menduduki posisi dan kedudukan paling tinggi hanyalah wakil komandan. Selain itu, sang komandan juga berada di tempat ini. Semua orang mulai sibuk mengamati sekeliling untuk mencari keberadaan orang tersebut. Mereka fokus mengamati orang-orang yang duduk di sekitar Ridwan dan tiga tokoh hebat lainnya. Namun, setelah mengamati dengan saksama, mereka tidak menemukan seseorang yang
lebih memenuhi kualifikasi untuk menjadi komandan misi kali ini dibandingkan keempat orang tersebut. Apa mungkin Ardika orangnya? Jenny tampak gugup setengah mati. Tanpa sadar, dia melemparkan sorot mata aneh ke arah Ardika. Namun, begitu satu kalimat itu keluar dari mulutnya, dia sendiri pun tertawa. Bagaimana mungkin Ardika adalah komandan misi kali ini? Orang-orang lain yang berada di tempat itu juga tidak percaya. Tadi, menantu keluarga Basagita ini baru saja diteriaki semua orang untuk berlutut. Dia adalah orang dengan status dan kedudukan paling rendah di tempat ini, target ejekan dan cemoohan orang banyak. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi komandan misi kali ini? Melihat reaksi orang-orang itu, emosi Sony langsung meluap. Dia mendengus dingin dan berkata, sepertinya kita harus mengundang komandan kita keluar, agar orang-orang ini membuka mata mereka lebar-lebar dan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Baiklah, Abdul dan yang lainnya segera menganggukkan kepala mereka. Sorot mata mereka juga dipenuhi amarah yang membara. Sebenarnya, sosok hebat itu rendah hati dan tidak ingin mengekspos identitasnya. Namun, orang-orang ini selalu memandang rendah sosok hebat tersebut. Tentu saja mereka merasa tidak puas sosok hebat itu diperlakukan seperti ini. Karena itulah, Ridwan, Sony, Abdul dan Sigit segera bangkit dari tempat duduk mereka dengan serempak dan berbaris menjadi satu barisan yang rapi. Mereka menatap Ardika dengan tatapan kagum, lalu mengangkat lengan kanan mereka. Bahkan, Ridwan yang bukan merupakan anggota kepolisian atau ketentaraan juga ikut mengangkat lengan kanannya. Kemudian, keempat orang itu memberi hormat dengan standar ketentaraan kepada Ardika dengan serempak. Pak Komandan, misi pemberantasan pelaku kriminal sudah selesai. Harap berikan instruksi. Saat kalimat itu keluar dari mulut keempat orang tersebut, suara mereka seolah menggema di seluruh ruangan. Bab 135 Budi, apa kamu sudah menyadari kesalahanmu? 2.000 orang di tempat itu langsung terdiam. Namun, dalam suasana hening itu, mereka bisa mendengar suara jantung mereka yang berdetak dengan kencang. Banyak di antara mereka yang tiba-tiba kesulitan bernapas. Namun, lebih banyak di antara mereka yang bahkan hampir lupa bernapas. Bagaikan petir di siang bolong. Hal ini sungguh mengejutkan dan sulit dipercaya. Perasaan mereka saat ini sudah tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Seorang putra yang sudah dicampakkan oleh keluarga Mahasura dari ibu kota provinsi, menantu keluarga Basagita, idiot yang sudah dikurung di rumah sakit jiwa selama 5 tahun, sosok pecundang yang dianggap remeh oleh semua orang ini ternyata adalah komandan misi kali ini. Seorang wali kota, 2 brigadir jenderal dan seorang ketua kantor polisi kota, mereka semua mendengar perintahnya. Di bawah tatapan semua orang, Ardika yang dari tadi hanya duduk manis di tempat duduknya akhirnya bangkit dari tempat duduknya dengan perlahan. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Budi yang tampak muram, lalu berkata dengan santai, "Budi, menghadapi situasi seperti ini, bagaimana perasaanmu?" Sebelumnya, Budi melontarkan pertanyaan yang sama padanya dengan arogan. Sekarang, Ardika melontarkan pertanyaan itu kembali padanya. Saat ini, ekspresi Budi tampak aneh, wajahnya sedikit memerah, pembuluh darah di keningnya menonjol dan jakunnya tampak bergulir dengan cepat. Sepasang matanya tampak memerah, seolah-olah memendam amarah yang membara. Dia tidak bisa menahan diri lebih lama lagi, darah langsung muncrat dari dalam mulutnya. Tubuh pria parubaya itu tampak terhuyung-huyung, bagaikan lilin yang sudah hampir padam tertiup angin. Dia buru-buru mengulurkan tangannya untuk mencengkeram podium di atas panggung, baru bisa memaksakan diri untuk berdiri dengan stabil. "Kenapa bisa kamu orangnya? Ardika, bagaimana mungkin kamu adalah komandan misi kali ini? Aku nggak percaya, aku nggak percaya." Budi mulai berteriak seperti orang gila. Darah yang menetes dari dagunya ke kerah bajunya membuatnya terlihat seperti hantu. Dia sudah bersusah payah untuk membangun kembali asosiasi bahan bangunan dengan tujuan untuk membantu keluarga Mahasura menghancurkan grup Sentosa Jaya dan menelan aset puluhan triliun milik grup Sentosa Jaya. Selain itu, dia juga bertujuan untuk membangkitkan keluarga Susanto dan menjadikan keluarganya sebagai keluarga kaya yang menduduki posisi puncak. Sejak awal, dia selalu memandang rendah Ardika. Dia beranggapan bahwa pemuda itu hanyalah tokoh tidak penting yang dapat disingkirkan dengan mudah. Bahkan boleh dibilang pemuda itu sama sekali bukan penghalang baginya untuk merealisasikan semua rencananya. Dia tidak percaya dirinya bisa kalah dari tokoh tidak penting seperti itu. Namun, baik percaya maupun tidak,
tindakan Ridwan dan 3 orang lainnya sudah membuktikan segalanya. Tokoh tidak penting yang selalu dianggap remeh itulah yang telah menghancurkan semua rencananya dalam kurun waktu yang singkat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, asosiasi bahan bangunan yang baru saja dibangun kembali ini sudah dihancurkan oleh Ardhika. Ah, nggak mungkin. Semua ini nggak nyata, semua ini nggak nyata. Tiba-tiba, Jenny berteriak dengan histeris seperti orang gila. Ekspresi putus asa terpampang jelas di wajahnya. Dia adalah sekretaris umum asosiasi bahan bangunan. Tidak lama lagi dia akan melahirkan anak untuk Tony dan menjadi anggota keluarga Susanto. Namun, sekarang semua impian indahnya sudah dihancurkan oleh Ardhika. Ternyata aku adalah badut yang sesungguhnya. Saat ini, saking ketakutan, Arini yang berdiri di barisan depan Ardhika juga hampir pingsan. Baru saja, dia masih meremehkan Ardhika dan mengatai Ardhika adalah seorang badut. Namun, hanya dalam sekejap mata, Ardhika sudah berubah menjadi sosok komandan yang terhormat. Pria itu adalah komandan yang memegang wewenang besar, dia mampu menggerakkan prajurit ketentaraan dan anggota kepolisian. Pria itu bukan sembarang orang yang bisa diprovokasi dan disinggung olehnya. Saking ketakutan, wajah James, Delvin, Jimmy, Yudis dan beberapa orang lainnya juga memucat. Saat duduk di bangku sekolah, mereka selalu menindas Ardhika sesuka hati mereka. Kini, mereka sudah menduduki posisi sebagai sekretaris asosiasi bahan bangunan dan beranggapan bahwa diri mereka sendiri sudah menduduki posisi puncak. Mereka menjadi makin meremehkan Ardhika, bahkan terus mengolok-olok teman sekelas mereka dulu itu. Namun, sekarang Ardhika langsung menghancurkan asosiasi bahan bangunan dengan mudah. Saat inilah, mereka baru ingat sebelumnya Ardhika mengatakan bahwa setelah hari ini berlalu, maka asosiasi bahan bangunan sudah hancur. Kala itu mereka masih mencibirnya dan mengejeknya. Siapa sangka, keadaan berbalik dengan cepat. 2 orang lainnya juga terkejut dan tercengang. Tepat pada saat semua orang masih tercengang, Ardhika melangkahkan kakinya selangkah demi selangkah menuju ke panggung, lalu berjalan ke hadapan Budi. Ridwan dan ketiga orang lainnya setia mengikuti dari belakang. Sementara itu, 300 prajurit pasukan khusus Serigala mengarahkan senjata mereka ke arah panggung. Siapapun yang berani melakukan tindakan yang membahayakan Ardhika, akan langsung mereka tembak di tempat. Terutama Budi, hanya bagian kepalanya saja dibidik oleh lebih dari 10 titik berwarna merah. Melihat Budi yang sudah terlihat seperti mayat hidup di hadapannya, Ardhika kembali tertawa tersenyum dan berkata, "Budi, apa kamu sudah menyadari kesalahanmu?" Tadi, Budi juga melontarkan pertanyaan yang sama padanya. Tidak mampu menahan tekanan sebesar itu lagi, Budi langsung berlutut di hadapan Ardhika.